Seorang guru sejati meninggalkan kenyamanan surgawi untuk tinggal di tengah kita di dunia ini. Ia berada di sini untuk berbagi kebijakannya, tetapi kita malah menuntut agar ia mengikuti peraturan kita. Gimana? Ada tanggapannya? Berat ya, Pak. Di sini saya mengakui ya gitu, Bapak. Misalnya seperti kemarin kan kita ada di kelas gitu, guruji mengatakan menjaga keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Kan mindset itu tentu ada dalam diri saya dan itu masih saya bawa begitu. Di mana seorang guru sudah memberikan inilah darahku, inilah dagingku, tapi saya masih istilahnya bermain di dua kaki itu gitu. Sampai sekarang detik ini masih sulit untuk melepaskan itu secara penuh gitu. Apa yang pesan disampaikan Mahamaya, ya ini yang terjadi dalam diri saya juga, dimana guruji mau berbagi sesuatu yang berharga, tapi saya mau masih membuat prioritas bahwa ya udah saya simbangkan dulu deh ini rutinitas duniawi tanda kutip sama ketemu dengan seorang guru kan masih ada gitu. Fenomena ini yang membuat saya itu mungkin tidak akan mendapatkan banyak hal, mungkin itu dari saya guruji. Mungkin teman-teman bisa menanggapinya juga, silakan. Ya, silakan. Rayu Guruji. Mungkin nyambung dengan film tadi Guruji ya. Kalau tidak ada pemahaman seperti yang diberikan Guruji pun, saya akan melihat film-film itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Dimana peran seorang guru di sini penting sekali untuk melihat sesuatu yang mungkin kita miss ya. Kita anggap sesuatu sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, tetapi sebetulnya itu justru memperbesar fear kita sehingga kita mudah dikuasai. Nah, kita sudah terbiasa dengan fear itu. Ketika guru memberikan jalan untuk bisa lepas dari fear ini, kita malah mungkin nggak percaya gitu Guruji. Masa sih karena yang berjalan biasanya di dunia ini ya seperti itu gitu. Nah, ini yang mungkin PR besar kita untuk bisa working on it ya, menembus itu gitu. Dan saya paling ingat Guruji pernah menyampaikan sangkar, nah walaupun itu terbuat dari emas, namanya sangkar ya tetap sangkar gitu. Itu mungkin Guruji. Rayu. Ya mungkin memang itu hal kayak fakta ya Guruji, masih ongoing even though kayak kita yang udah di sini pun masih ada keakuannya, keegoannya pribadi masih. That's why we're still here, maksudnya masih jalan di tempat, belum bisa lari bersama Guruji ke depan gitu. Gitu sih. Seperti yang pernah Guruji sampaikan juga, di timur itu kan bahkan peradaban Sunda juga mengatakan hal yang sama. Menghormati, mencintai seorang guru itu sendiri adalah sebuah proses gitu. Kata proses ini kan karena mindset barat itu sepertinya tidak ada, nggak sinkron gitu Guruji. Bahwa kita itu diajarkan boleh berdialog, boleh berdebat, boleh berbeda pandangan, tapi dalam rangka mau menembus atau mencari kebenaran yang lebih utuh, lebih tinggi gitu Guruji. Dihubungkan dengan film yang tadi, kalau saya bertanya misalnya apa parameter dari invasi tadi, film-film tadi, sehingga itu bisa membunuh suatu kesadaran budaya kita, terbunuh secara pelan-pelan selain dari konsumerisme tadi. Mungkin anak muda tidak bisa melacaknya, tidak banyak Guruji. Bagaimana melacaknya bahwa ini adalah invasi pembodohan gitu? Saya kira banyak hal ya. Hal-hal yang sangat kecil-kecil di mana kita sering sekali tidak peduli. Tapi
Saya juga tidak tahu dari mana mulainya, tapi ini perubahan yang terjadi itu begitu pelan-pelan ya. Sejak 300-an tahun mungkin ketika kita dijajah oleh orang-orang barat. Tapi sebelum itu kita udah dijajah juga, cuma kita nggak mau ngaku aja. Penjajahan itu terjadi di seluruh dunia secara universal sejak 1000 tahun lebih. Keunikan kita yang ada 1.500 tahun yang lalu sekarang udah nggak ada. 1.200 tahun yang lalu nggak ada sekarang. Dan itu keunikan itu juga membuat kita membangun secara unik ya. Kita lihat arsitektur aja, arsitektur di Sumatera aja misalnya. Tidak begitu saja, itu ada maknanya, ada inner meaningnya. Atau di Jawa yang dikutip dan dijelaskan oleh Mangunwijaya. Itu ada kekhasannya, atau Borobudur misalnya. Itu setiap lapisan, bahkan 3 lapisan yang tidak pernah akan diganggu-gugat karena di bawah sekali, dan kalau digali lagi akan menjatuhkan, meruntuhkan seluruh bangunan ya. Setiap lapisan itu punya maknanya. Jadi kita melakukan apapun juga ada spiritual significance-nya. Itu pelan-pelan lupa. Sekarang bangunan kita mana ada spiritual significance-nya? Minimalis. Ini akan menjadi suatu kata yang kelihatannya hebat kan? Tapi minimalis itu apa? Minimalis itu adalah menghilangkan budaya kita. Kita nggak pernah minimalis. Kita ini segala sesuatu yang kita bangun itu megah. Very big, huge. Keraton-keraton kita, rumah. Jangan nggak keraton, lupa kan keraton. Di Bali masih ada rumah-rumah yang di desa ya. Kan beda-beda kan, rumah orang tuanya di mana, ini walaupun satu pekarangan ya. So, and look at this is kita punya tradisi. Saya pergi ke rumah para pendeta di Bali misalnya. Itu para sulinggi, walaupun punya istri ya di sana, tapi ada kamar yang berbeda, terpisah. Sharing the bed is a Western concept. Setiap orang harus punya space sendiri. Ini adalah konsep Timur. Tidak boleh punya space dan harus tidur, suami istri harus tidur bersama satu ranjang, itu konsep Barat. Timur nggak pernah melakukan itu. Dia memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk punya space sendiri. Ketika mau bertemu, silakan bertemu ya. Ini kelihatannya kecil sekali kan? Kelihatannya kecil. Atau pergi ke belakang. Toilet itu ke belakang. Sekarang kita punya toilet di kamar. Bakteri dan virus dan apa lagi. It's a bit different, tapi beberapa hari yang lalu aku baca an artikel tentang the ASEAN region, dan yang lucunya itu yang mereka benar-benar banggakan adalah bahwa the ASEAN region adalah market consumer yang paling semua orang ingin untuk menjual sesuatu di that region. And the problem is we yang menulis artikel itu adalah someone from the ASEAN region, dan mereka bangga bahwa kita menjadi konsumer, dan mindset itu sendiri that's already wrong. Jadi karena kita karena buat apapun yang dijual di sini, mau itu especially kalau lifestyle pasti everyone will buy, dan itu adalah reason kenapa banyak sekali negara-negara ingin menjual sesuatu di region kita. Dan barang-barang itu mungkin mulai sebagai barang, tapi akhirnya mereka ujung-ujungnya adalah satu idea, satu mindset. Saya lagi baca artikel yang luar biasa, menarik sekali. Di Singapura itu ada think tank ya. 20-an tahun yang lalu mereka sudah melakukan research, seminar, diseminarkan tentang pengaruh dari terhadap ASEAN region.
Dan apa yang mereka ramalkan waktu itu menjadi kenyataan sekarang. Jadi kenyataan. So it's true that kita membanggakan sesuatu yang justru merugikan kita. Merugikan kita. Lihat cowok-cowok kita sekarang, nggak cewek nggak cowok. Begitu mengikuti begitu ya, they don't look like boys, they don't look like men. Rambutnya berdiri begini. Kalau saya emang botak berdiri ya nggak hajar kan. Ya, enggak, kalau saya punya alasan. Oh ini lagi tumbuh. Kalau nggak tumbuh. So you know this is like crazy. And some people, mereka sampai pergi ke Turkey untuk hair implant, and then pergi ke Korea. Ya, katanya setiap masuk ke pesawat. Funny thing, you know. People who are having curly hair, they want to have straight hair. Yang straight, they want to have curly hair. The grass is greener on the other side. On the other side, yes. Somebody's wife is always beautiful, more beautiful than mine.